Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 1, Pendahuluan. Hari itu, angin gurun berdesir pelan mengiringi langkah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam di tengah padang pasir yang luas. Mereka membawa beban berat tanggung jawab, membangun rumah suci, Ka'bah. Dedikasi mereka seakan menyiratkan sebuah epik yang akan merubah sejarah. Namun, di antara pasir yang panas, ada kekurangan yang mempertanyakan kelengkapan Ka'bah yang mereka bangun dengan penuh semangat. Nabi Ibrahim, seru Nabi Ismail sambil melihat sekeliling, Ka'bah ini megah, namun tampaknya masih ada yang kurang. Nabi Ibrahim memandang putranya dengan tajam, apa yang kurang, wahai Ismail? Kita sudah bekerja keras untuk membangun rumah suci ini. Namun, Nabi Ismail mengangguk, Ka'bah ini belum memiliki atap dan pintu masuk. Bagaimana kita bisa merasa aman jika tempat suci ini tidak sepenuhnya tertutup? Nabi Ibrahim tersentak, menyadari kebenaran dalam kata-kata putranya. Mereka berdua bertekad untuk melengkapkan Ka'bah dengan segala yang diperlukan. Seiring waktu, dengan keringat bercucuran, Ka'bah tercipta dengan keindahan yang tak terbandingkan. Namun, ketika mereka pikir semua sudah selesai, terdengar suara terbisik dalam doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, kami telah berusaha semampu kami. Tetapi kami merasa masih ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang bisa menjadi tanda bagi umat manusia. Maka, dalam petualangan mencari kelengkapan itu, dimulailah cerita tentang asal-usul Hajar Aswad, batu penanda yang membawa berkah luar biasa bagi umat Islam. Bagian 2, Pembangunan Ka'bah. Langit gurun Mekah dibanjiri cahaya matahari ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam memulai fase berikutnya dari perjalanan mereka. Ka'bah sekarang kokoh berdiri, tetapi kebutuhan akan atap dan pintu masuk masih menjadi pertimbangan yang mendalam. Saat matahari bersinar terik, Nabi Ibrahim alaihi salam memandang Ka'bah dan berkata, Ismail, kita harus menyelesaikan ini. Ka'bah ini tak hanya untuk kita berdua, tetapi untuk umat manusia yang akan datang. Nabi Ismail mengangguk penuh pengertian, Ayah, saya akan melakukan apa yang diperlukan. Mereka berdua mulai mencari solusi, membahas setiap kemungkinan dengan hati penuh tekad. Ketika matahari mulai tenggelam, ide brilian muncul dalam pikiran Nabi Ibrahim. Kita akan membuat atap yang kuat dari balok-balok kayu yang kita temukan di sekitar sini. Dan pintu masuk, kita akan letakkan di salah satu dinding. Ka'bah ini akan menjadi tempat yang benar-benar suci dan terlindungi. Dengan semangat baru, mereka bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pembangunan Ka'bah. Atap yang terbuat dari kayu-kayu kokoh menjulang tinggi, melindungi Ka'bah dari panas terik dan hujan lebat. Nabi Ismail dengan penuh kebahagiaan berkata, Ayah, kita hampir selesai. Ka'bah ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim tarsayum bangga, ya, Jahai Ismail. Semoga Allah menerima usaha kita dan menjadikan Ka'bah ini sebagai rumah yang diberkahi bagi umatnya. Malam itu, Ka'bah berdiri megah dengan segala keindahannya. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Ada satu hal lagi yang akan menjadi penanda penting dalam sejarah Ka'bah, sebuah batu yang akan menjadi penanda bagi manusia. Hajar Aswad. Bagian 3, Pencarian batu penanda. Pagi hari yang cerah menyapa gurun Mekah ketika Nabi Ismail alaihi salam, dengan semangat penuh, berkata pada Nabi Ibrahim alaihi salam, Ayah, kita sudah memiliki atap dan pintu masuk, tetapi untuk menyempurnakan Ka'bah, kita membutuhkan sesuatu yang menjadi penanda, sesuatu yang bermakna. Nabi Ibrahim alaihi salam mengangguk, benar, Ismail. Kita perlu mencari batu yang istimewa, sesuatu yang akan memberikan makna lebih pada Ka'bah ini. Dengan doa yang dalam, Nabi Ismail alaihi salam memulai perjalanannya. Di antara bukit-bukit pasir yang gersang, ia mencari batu yang akan menjadi tanda keberkahan dan ketaatan kepada Allah. Setiap langkahnya diiringi doa agar Allah memandu langkahnya ke tempat yang tepat. Sementara itu, Nabi Ibrahim alaihi salam menunggu dengan penuh harap. Hingga suatu hari, di tengah bukit yang terpencil, terdengar suara yang lembut. Malaikat Jibril alaihi salam hadir membawa sesuatu yang istimewa. Selamat pagi, wahai Nabi Ismail, ucap Malaikat Jibril sambil menyerahkan sebuah batu yang berkilau. Inilah batu yang dicari. Hajar Aswad, batu penanda keberkahan yang akan menjadi tanda untuk umat manusia. Nabi Ismail alaihi salam menerima batu itu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, wahai Malaikat Jibril. Dengan ini, Ka'bah akan menjadi sempurna. Malaikat Jibril tersenyum, jadikanlah Hajar Aswad sebagai penanda keberkahan dalam ibadah. Setiap sentuhan dan ciuman pada batu ini akan menjadi tanda kesetiaan kalian kepada Allah.
Nabi Ismail alaihi salam bergegas membawa Hajar Aswad kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika melihat batu tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salam terpana dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan batu ini, wahai Ismail?" Dengan penuh kebahagiaan, Nabi Ismail menjawab, "Ini adalah pemberian dari malaikat Jibril, ayah. Batu ini akan menjadi penanda bagi umat manusia dalam ibadah mereka." Nabi Ibrahim alaihi salam mencium Hajar Aswad dengan penuh hikmat, diikuti oleh Nabi Ismail alaihi salam. Ka'bah sekarang lengkap dengan atap, pintu masuk, dan Hajar Aswad sebagai penanda keberkahan. Dalam momen itu, mereka merasakan hadirat Allah yang menyertai setiap langkah mereka. Bagian 4. Keberkahan Hajar Aswad. Dalam cahaya senja yang membelai Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam duduk di depan Hajar Aswad yang berkilau di sudut Ka'bah. Batu penanda keberkahan itu memberikan aura yang istimewa pada tempat suci tersebut. Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan mata bersinar penuh kekaguman, berkata, "Ismail, ini adalah batu yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memberikan makna yang sesungguhnya kepada umat manusia?" Nabi Ismail alaihi salam tersenyum, "Ayah, setiap kali seseorang mencium Hajar Aswad, mereka tidak hanya menyentuh batu ini, tetapi juga merasakan kisah perjuangan kita dan ketaatan kepada Allah." Mereka berdua kemudian mencium Hajar Aswad dengan hikmat. Setiap sentuhan bibir pada batu itu seolah-olah mengalirkan keberkahan yang tak terhingga. Malaikat Jibril, yang senantiasa memperhatikan, memberikan berkah yang luar biasa pada batu tersebut. Hajar Aswad menjadi saksi bisu dari setiap doa, tangisan, dan sukacita umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia. Batu itu menjadi penanda yang menyatukan umat dalam ibadah kepada Allah. Suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihi salam melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar Ka'bah. "Lihatlah, Ismail, mereka datang untuk mencium Hajar Aswad. Inilah keberkahan yang kita berikan kepada umat manusia." Nabi Ismail alaihi salam menyimak dengan penuh kebahagiaan. "Ayah, setiap ciuman pada batu ini adalah penghormatan kepada perjuangan kita, kepada perintah Allah yang kita taati dengan sepenuh hati." Sejak saat itu, Hajar Aswad menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa dan doa umat Islam. Ka'bah bukan lagi hanya sebuah bangunan batu, melainkan simbol keberkahan, ketaatan, dan kesatuan umat Islam di hadapan Allah. Dan di setiap ciuman yang diberikan oleh umat Islam, Hajar Aswad menyampaikan pesan keberkahan dari zaman ke zaman. Bagian 5. Hajar Aswad dalam tradisi Islam. Waktu terus bergulir di tanah suci Mekah, dan Hajar Aswad tetap menjadi pusat perhatian dan kehusyukan umat Islam. Ka'bah telah menjadi tempat yang penuh berkah, dan Hajar Aswad sebagai batu penanda keberkahan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Islam. Setiap tahun, ribuan umat muslim dari berbagai belahan dunia berkumpul di Ka'bah untuk menjalankan ibadah haji. Saat mereka berada di tawaf, putaran ritual mengelilingi Ka'bah, mata mereka tak dapat lepas dari Hajar Aswad. Dalam kerumunan yang hening, terdengar suara doa dan zikir. Setiap langkah mereka merupakan bentuk penghormatan kepada Allah, dan setiap pandangan kepada Hajar Aswad adalah momen spiritual yang mendalam. Format dialog terdengar di antara umat yang berkumpul, "Subhanallah, betapa indahnya Hajar Aswad. Ini seperti menyentuh sejarah dan ketaatan yang mendalam." Seorang umat yang baru saja menyelesaikan tawaf berkata, "Saat aku mencium Hajar Aswad, rasanya seolah-olah aku mencium ciuman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu dekat dengan sejarah dan ketakwaan." Namun, di antara keindahan ritual tersebut, ada pula pelajaran moral yang harus diingat. Seorang tua bijak memberikan nasihat kepada cucunya, "Ingatlah, nak, Hajar Aswad adalah batu biasa. Namun, cinta dan ketaatan yang kita berikan saat menciumnya membuatnya menjadi istimewa." Selain di tanah suci Mekah, Hajar Aswad menjadi pusat perhatian umat Islam di seluruh dunia. Setiap tahun, mereka yang tidak dapat hadir di Mekah tetap merayakan momen mencium Hajar Aswad secara simbolis di tempat-tempat ibadah lokal. Perubahan warna batu itu sendiri menjadi tanda kebesaran Allah dan efek dari ciuman yang penuh makna yang diberikan oleh umat Islam. Dari putih bersih menjadi hitam, Hajar Aswad adalah bukti bahwa setiap amal baik yang dilakukan oleh umat Allah akan meninggalkan jejak keberkahan. Dengan penuh kehusyukan, umat Muslim terus menyimpan Hajar Aswad dalam hati mereka. Sebuah batu yang menjadi simbol ketaatan, penghormatan, dan keberkahan dalam ibadah Islam. Bagian 6. Peringatan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Sorotan matahari yang hangat memantulkan keemasan di tanah suci Mekah saat Khalifah Umar bin Al-Khattab berdiri di depan Hajar Aswad. Ka'bah yang megah terlihat di hadapannya, dan dalam hatinya, tersemat rasa hormat yang mendalam.
Khalifah Umar, dengan penuh kehusyukan, mengangkat tangannya dan mengucapkan doa, "Ya Allah, terimalah doa hamba MU yang lemah ini. Jadikanlah ibadah kami sebagai bentuk kesetiaan kepada MU. Amin." Namun, seolah merasakan kehadiran syaitan yang selalu berupaya menggoda hati manusia, Khalifah Umar bin Al-Khattab memberikan sebuah peringatan. "Aku tahu, sesungguhnya engkau hanyalah batu biasa. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, sudah tentu aku tidak akan melakukan mencium Hajar Aswad." Format dialog memberikan sentuhan dramatis pada momen tersebut. Seiring dengan doa dan penghormatan, Khalifah Umar bin Al-Khattab memberikan pesan moral yang dalam. Ia mengingatkan umat Islam untuk tidak menyekutukan Allah, bahkan dalam tindakan mencium batu suci tersebut. Kata-kata bijak Khalifah Umar menjadi nasihat berharga bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa meskipun ritual mencium Hajar Aswad adalah bagian dari ibadah, namun kesadaran akan kehadiran Allah yang Maha Esa harus selalu dijaga. Sejak saat itu, setiap muslim yang mencium Hajar Aswad diingatkan akan perkataan Khalifah Umar. Pesan tentang keikhlasan dalam ibadah dan menjaga kesucian iman menjadi nilai yang terus diperjuangkan oleh umat Islam dalam menjalankan ritual di Tanah Suci Mekah. Momen peringatan Khalifah Umar bin Al-Khattab menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Islam di sekitar Hajar Aswad. Sebuah pengingat yang melekat dalam hati setiap umat muslim tentang pentingnya menjaga keimanan dan tawakal kepada Allah dalam setiap ibadah yang dijalani.